Selamat berjumpa kembali di akun YouTube Mas Buan Channel. Hari ini nanti kita akan melanjutkan kegiatan review kita kembali mengenai motor listrik Easygo 5. Teman-teman dan sahabat semua, ya sahabat Go Green, untuk produk Easygo 5 ini bisa dikatakan adalah program yang menurut saya produk yang paling perfect ya. Salah satu fitur unggulan dari Easygo 5 adalah yang pertama biaya listrik ya, itu sejumlah diklaim Rp2.000 untuk jarak 80 km, dibandingkan dengan biaya BBM pada saat ini tentu jauh lebih murah ya teman-teman. Apalagi ini dimanapun kapanpun kita bisa melakukan cas, kalau di rumah pun juga bisa. Terus perawatan juga mudah, karena tentu kalau motor listrik itu perawatannya juga lebih ringan ya. Kita tidak perlu penggantian oli mesin ya, kita hanya perlu melakukan pemeriksaan terutama tekanan ban ya, terus kemudian kapasitas baterai, karena kalau kita akan melakukan perjalanan jarak jauh tentu kita harus melihat jumlah kapasitas baterai yang masih tersedia ya, agar nanti untuk melakukan kegiatan perjalanan itu tidak ada halangan sedikit pun. Tidak perlu servis berkala, iya ya. Biaya pajak murah untuk karena banyak teman-teman yang penasaran kenapa sih motor listrik pajaknya murah. Satu, ternyata motor listrik itu juga mendapatkan insentif dari pemerintah, karena motor listrik itu kan memang program dari pemerintah pada saat ini, yang pada intinya supaya rakyat Indonesia ini mampu juga mau untuk menggunakan motor listrik ya, beralih dari energi fosil menuju energi yang terbarukan, sehingga di lingkungan kita itu tercipta lingkungan yang bersih ya, dan bebas dari polusi. Itu yang paling penting. Terus kemudian aman di genangan air. Easygo 5 mengklaim sama dengan Easygo 2, dia ketika kedalaman air 30 cm dia masih aman ya. Tapi kalau misalkan boleh memberikan komentar ya, motor biasa pun ketika masuk di genangan air lebih dari 30 cm ya, saya kira dia akan macet karena posisi karburator atau injektor atau aki, apalagi untuk matic zaman sekarang itu ya, akinya kan berada di bawah, ECU-nya kan ada di bawah, jadi dia mudah konslet. Nah itu sama saja. Akan tetapi untuk motor listrik ini kita bisa tarik kesimpulan karena baterainya itu ada di atas ya, untuk yang pabrikan Easygo, baik Easygo 2 dan Easygo 5. Nah ini itu yang paling penting. Terus kemudian torsinya 1 kW per 2000 rpm. Nah spesifikasi yang diklaim juga untuk jarak tempuh sekali baterai terisi penuh itu 80 km ya, 80 km sekali cas ya. Sistem penggerak listrik, mesinnya berdaya 1000 watt ya. Waktu pengisian kemarin untuk Easygo 2 itu juga diklaim 5 jam. Akan tetapi di konsumen ada yang mengklaim 3 jam sudah penuh, 2 jam sudah penuh, ada juga seperti itu. Jadi macam-macam. Baterai Li-ion 48V 27Ah tadi sudah kita lihat. Kecepatan maksimal, nah ini yang diunggulkan di Easygo 5 itu, kecepatan maksimal dia bisa mencapai kecepatan 70 km per jam, dimana ada 3 percepatan, masih sama dengan Easygo 2. Dimensinya 1725 mm kali 710 mm kali 1077 mm. Tipe penggerak tadi sudah kita lihat, yang depan itu cakram, yang belakang pakai tromol ya. Maksimal beban, nah ini maksimal beban yang dianjurkan untuk motor jenis ini itu
150 kg ya, 150 kg. Jadi termasuk berat juga ya. Ukuran ban 10 kali 3 inci untuk jenis bannya tubeless ya. Keyless alarm built-in. Nah, ini ada tiga tombol. Yang atas ini bentuk kunci, terus kemudian yang tengah untuk menyalakan, yang bawah untuk melepas kunci. Kita coba. Nah, ketika ini kita pencet, ini bisa nyala. Nah, ini salah satu unggulan dari produk Easygo 5. Jadi kita tidak perlu menyentuh, kita bisa ini nyalakan pakai remote. Nah, ini untuk mematikan. Yang apa ini? Yang gambarnya kunci dilepas. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini untuk keamanan. Keamanan ini kunci. Jadi ketika nanti ada yang apa namanya? Nah, ini pasti nanti akan ada fitur keamanannya. Jadi tidak mungkin untuk motor listrik ya. Sekali lagi untuk motor listrik nanti bisa dibawa kabur itu juga cukup susah juga, saya kira ribet. Dan untuk bannya fitur keamanannya ini bannya ini akan langsung otomatis mengunci. Jadi ketika kita kita bawa sambil jalan gitu, dia akan otomatis mengunci. Nah, gitu. Yang selanjutnya kita minggir ke bagian belakangnya. Ini bukan knalpot ya teman-teman, ini adalah tutup swing arm atau lengan ayon bagian belakang. Jadi mungkin kalau sekilas bentuknya mungkin lebih mirip knalpot ya, akan tetapi cukup bagus sih untuk aksesoris. Sebenarnya nggak begitu masalah. Dan ini bagus, kelihatan bagus. Terus kemudian ke bagian dalam mengenai mesinnya atau motornya. Ini desainnya cukup menarik bagi saya, karena bagi saya yang suka dengan warna hitam, desainnya cukup keren ya, cukup keren. Bisa dibilang ini bagus juga, kelihatan dari jauh itu kelihatan mewah seperti itu. Terus kemudian kita mendapatkan 2 suspensi belakang ya, satu bagian kiri, satu bagian kanan. Nah, lanjut ke bagian belakang, kita penampakan lampu lampu rem dan lampu kota dan lampu sen. Cukup menarik. Ada 2 desain lampu ini ya. Cuman menurut saya kok saya tidak ragu. Maksudnya saya ragu ketika ini nanti nyala malam, lampu plat nomornya di mana. Nah, tapi mungkin kalau misalkan kita acuannya pada motor atau plat nomor di zaman sekarang itu kan warna putih ya, mungkin beda kali ya, seperti itu. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan, masih sama. Di rem bagian belakang kita mendapatkan rem jenis tromol ya, rem jenis tromol masih sama dengan varian Easygo 2 yang desainnya itu masih menggunakan tromol. Di sini kita mendapatkan stiker atau logo ya, logo dari Easygo 5. Logonya ini pemasangannya juga tepat juga ya. Terus kemudian kita masuk ke bagian joknya. Nah, ini perbedaannya dengan Easygo 2. Di sini cukup luas ya, mungkin menyesuaikan dengan bodinya juga. Tapi yang membuat saya lebih menarik itu di sini ada tutupnya ya. Ada tutupnya dari baterai tersebut, jadi kelihatan lebih rapi gitu, Terus kemudian di dalamnya, di sini ada baterainya cukup besar teman-teman. Kapasitasnya kita bisa cek ya, voltage-nya ada 48 volt, untuk ampernya 27 gitu. Nah, terus kemudian kita tutup kembali. Di sini juga kita mendapatkan saklar MCB untuk pemutus arus utama pada motor listrik. Terus kita tutup kembali. Terus yang selanjutnya kita lihat untuk chargernya.
chargernya ini menurut saya charger yang premium ya, karena desainnya ini lebih menurut saya lebih mewah ya, dilihat dari bentuknya, desainnya, dan di sini ada merek pabrikannya atau merek perusahaannya ya. Ini di sini ada model, input, output. Untuk jenis baterainya ya teman-teman, kemarin ada yang menanyakan jenis baterainya Li-ion ya, baterai charger. Terus kemudian ke bagian atas kita dapat lampu jarak jauh dan jarak dekat, sen kiri dan sen kanan. Kalau menurut saya dibandingkan dengan Ecego 2, ini desainnya lebih mudah pengoperasiannya ya. Dibandingkan dengan Ecego 2 kita harus mencet sana mencet sini, jadi lebih ribet. Ya, pengalaman saya menggunakan motor listrik jadi lebih ribet ya. Tetapi kalau seperti ini kita bisa singkat, waktunya juga lebih ringkas gitu. Terus kemudian di sini ada klakson ya. Di sini ada rem belakang. Nah, kita masuk ke stang sebelah kanan. Di sini ada mode. Mode itu adalah perpindahan gigi ya teman-teman. Di sini nanti ada 3 percepatan, nanti saya terangkan ke yang selanjutnya. Terus kemudian ini ada lampu kepala, lampu kota, dan mati. Jadi lampunya ini masih bisa dimatikan ya. Terus kemudian untuk bagian depan, saya tadi lupa ya, ternyata bagian depan ini masih sudah menggunakan rem jenis cakram teman-teman. Nah, ini rem jenis cakram ya. Nah, ini rem jenis cakram. Terus kita lanjutkan kembali. Untuk kesan pertama saya menggunakan mencoba ya, bukan menggunakan, mencoba motor Ecego 5 ini, menurut saya lebih anteng ya, karena mungkin dilihat secara dimensi untuk motor tersebut itu lebih besar ya dibandingkan dengan Ecego 2 ya. Kalau masalah gesit atau tidaknya mungkin itu selera juga iya, terus kemudian kita senangnya pakai mana, menurut saya itu lebih berpengaruh daripada yang lainnya. Terus yang selanjutnya tidak usah berlama-lama, nah ini kita nyalakan saja. Untuk bagian kunci kontaknya tadi saya belum review, ini kita punya 2 kunci kontak ya, dapat 2 kunci kontak. Nah, ini salah satu fitur unggulan dari Ecego 5 ya, Ecego 5. Yang selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan ya. Pertama, kunci kontaknya berada di sini ya, kita 1 kali kontak. Nah, tampilan awalnya, kesan awalnya beda ya dengan produk Ecego 2. Kalau boleh jujur, saya lebih suka speedometernya Ecego 2 ya, karena Ecego 2 itu saya kira lebih futuristik ya. Mungkin untuk maksud dari si pembuat ya, dibuat bulat seperti ini biasanya untuk model-model klasik, acuannya ke sana biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih seneng pakai atau melihat tampilan di speedometer Ecego 2. Nah, yang pertama kita coba dulu untuk lampunya. Nah, kita nyalakan untuk lampu kota. Nah, ini teman-teman, lampu kotanya DRL ya, yang nyala bagian pinggir. Saya kira ini keren. Nah, terus kemudian untuk ke bagian belakangnya, nah ini ke bagian belakangnya yang nyala. Nah, ini yang saya suka, lampu belakangnya yang nyala atas dan bawah. Di sini dia tidak nyala. Terus kemudian kita nyalakan untuk lampu kepalanya. Baik, yang selanjutnya, yang selanjutnya itu kita cermati di sini ada mode P. Terus kemudian di sini ada 0 kilo karena ini masih kategorinya baru. Ini ada indikator baterai, artinya sisa baterai adalah 96%. Ada 5 bar. Terus ini ada indikator lampu sen kiri, indikator lampu jarak jauh, ready itu artinya sudah siap jalan.
Kalau lampu ini nyala, berarti kita perlu melakukan pengecasan. Ini ya, lambangnya seperti lambang pom bensin. Kalau di pom bensin itu namanya SPBU, kalau listrik itu namanya SPKLU. Ya, SPKLU biasanya kalau di kota-kota besar sudah ada yang ada di kantor PLN untuk melakukan pengecasan. Yes, maksudnya untuk umum gitu. Nah, cara pemindahannya adalah cukup gampang, tinggal kita rem. Nah, kalau lampu hijau sudah nyala, berarti kita sudah siap untuk jalan, ya. Terus kemudian tentu kita perlu memindah dari gigi 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, caranya adalah menggunakan tombol mode, ya. Tinggal tombol mode ini kita pencet 2, 3, ya. Untuk gigi 1 untuk putaran awal disarankan untuk memakai gigi 1 seperti halnya ECGO2. Kalau kita memakai gigi 2 atau 3, maka untuk hentakannya nanti lebih terasa. Biasanya kalau untuk pengguna baru atau newbie itu pasti dia akan kaget karena belum pernah merasakan sensasinya menggunakan motor listrik. Nah, kalau sudah mode seperti ini, kita tinggal gas saja. Nah, itu suaranya cukup silent ya, cukup silent sekali. Bisa kita lihat di sebelah dinamonya ketika kita gas. Nah, seperti itu. Terus kemudian ketika kita sudah berhenti ya, atau sebelumnya mungkin kita pindah kecepatan 2 dulu. Nah, 2 tinggal kita pencet ya. Putarannya lebih tinggi. Nah, kecepatannya bisa nyampe 70 ya. Ini tidak saya mentokkan. Terus kemudian ketika kita sudah mau berhenti, tinggal kita pencet P saja. Maka dia akan pindah ke mode P atau netral. Dimana ketika ini kita gas, ya, sistem keamanannya akan berfungsi. Maksudnya dia tidak akan langsung jalan gitu. Mungkin itu untuk tutorial yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silahkan tanya lewat kolom komentar. Segitu saja mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika kita sudah selesai, tinggal kita matikan. Catatan ini sudah di mode P, kita matikan. Terus kemudian kita buka joknya, kita matikan MCB-nya atau saklar utamanya supaya tidak ketika nanti ada dan lain sebagainya itu tidak berisik. Kadang kalau ada suara motor yang keras itu dia peka sekali ya, kecuali kalau memang ini kita gunakan untuk fitur keamanan. Sampai segitu dulu, sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung review yang selanjutnya. Barangkali nanti ada unit yang bisa kita cek di jalan raya. Terima kasih.